Selamat berjumpa kembali di channel saya, Durmita LG. Dalam kesempatan ini kita membahas posting jurnal khusus ke buku besar utama atau buku besar. Ini hanya penggunaan istilah saja ya. Buku besar utama atau buku besar sama. Cuma dalam perusahaan dagang sering digunakan buku besar utama karena selain buku besar utama ada buku besar pembantu. Jadi ini hanya memperjelas saja. Jika menggunakan istilah buku besar atau buku besar utama, pada prinsipnya sama. Buku besar utama atau buku besar itu adalah kumpulan akun-akun sejenis selama satu periode berjalan yang berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Langkah-langkah posting akun-akun ke buku besar utama adalah yang pertama, menyusun rekapitulasi jurnal khusus. Nah, ini langkah ini tentunya sudah kalian lakukan. Kemudian yang kedua, menyiapkan akun-akun buku besar yang terdapat pada jurnal khusus dan jurnal umum. Ini maksudnya banyaknya akun-akun yang terdapat dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Ini bisa kita lihat di rekapitulasi. Pada saat menyusun rekapitulasi, tentunya kita sudah mengetahui seberapa banyak akun-akun yang harus kita buka. Dengan catatan ya di sini bahwa buku besar yang kita susun tidak ada saldo pada periode sebelumnya. Jadi ini buku besar yang kita buka ini semata-mata semuanya dari jurnal khusus dan jurnal umum. Kemudian yang ketiga, menuliskan kode akun di bagian kanan atas. Ini sudah tidak asing lagi ya, karena di perusahaan jasa sudah kalian lakukan tentunya pemustingan. Posting jurnal umum ke buku besar. Menuliskan kode akun di bagian kanan atas maksudnya di sini seperti ini. Nomor akunnya akan ditulis di bagian kanan atas, sedangkan nama akunnya di sini di tengah atau di samping kiri boleh. Kemudian langkah yang keempat, mencatat singkatan jurnal khusus pada kolom referensi buku besar dengan nomor halaman jurnal khusus. Nah, maksudnya di sini singkatan-singkatan jurnal khusus itu, jurnal khusus kan ada 4. Jurnal pembelian itu disingkat dengan JB, jurnal pengeluaran kas disingkat dengan JKK, jurnal kas keluar, jurnal penjualan disingkat dengan JP, jurnal penerimaan kas, JKM, dan jurnal umum disingkat dengan JU. Nah, jadi singkatan-singkatan ini dituliskan di kolom referensi buku besar ini. Itu maksudnya ya. Sekarang mari kita susun buku besar untuk UD Sejahtera atau memindahkan akun-akun yang terdapat di jurnal khusus UD Sejahtera ke dalam buku besar. Yang pertama, jurnal khususnya adalah jurnal khusus pembelian. Nah, buku besar itu disusun berurutan yang sesuai dengan nomor-nomor akun. Tapi saya susun di sini sesuai dengan akun yang ada di setiap jurnal khusus. Tapi nanti di akhir video tetap ada buku besar sesuai dengan urutannya menurut nomor-nomor akunnya ya, dari nomor terkecil hingga nomor terbesar. Perlu saya ingatkan di sini ya, buku besar yang saya buat di sini tanpa neraca saldo atau tidak ada saldo pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, sama dengan perusahaan yang baru didirikan ya. Nah, sekarang kita kerjakan, kita masukkan akun yang pertama, pembelian. Ya. Tanggal-tanggal untuk posting perusahaan dagang itu sama untuk semua akun. Tanggal-tanggalnya sama. Kalau di perusahaan jasa, tanggal postingnya itu sama dengan tanggal transaksinya. Nah, kalau di sini tanggal transaksi berbeda dengan tanggal pemustingannya. Tanggal pemustingannya dilakukan di akhir periode secara kolektif atau serentak, sehingga tanggalnya sama ya. Jadi di sini kita buat tanggalnya tanggal 31 untuk bulan Desember ya, untuk bulan Desember. Kemudian singkatan dari jurnal khusus pembelian adalah JB. Di sini JB1,
jurnal pembelian halaman 1 karena pembeliannya kan satu halaman saja. Oke. Jumlahnya di sini 12.600.000. Pindahkan ke kolom saldo debit. Oke. Kemudian akun yang kedua, perlengkapan. Di debit ya. Ini tanggal 31. CB1 perlengkapannya 4 juta. Pindahkan ke kolom saldo debit. Oke, udah. Kemudian akun berikutnya adalah peralatan. Oke, di sini peralatan tanggal 31. Sini JB 1 4.500.000. Pindahkan ke kolom saldo 4.500.000. Kemudian di sisi kredit, ini utang dagang di sisi kredit 21.100.000. Utang dagang tanggal 31, tanggalnya sama. Di sini juga sama, JB 1 di sisi kredit 21.100.000. Pindahkan ke kolom saldo kredit 21.100.000. Oke. Nah, di sini di kolom keterangan, kalau mau dituliskan di sini jurnal pembelian boleh, tapi di kolom referensi kan sudah kita tulis singkatan dari jurnal khusus tersebut, jadi nggak usah lagi di sini. Nah, semua akun-akun yang ada di jurnal pembelian sudah kita pindahkan ke buku besar. Berarti kita tulis di bawah jumlah jurnal khusus tersebut, kita tuliskan nomor-nomor akun. Kalau untuk pembelian tadi nomor akunnya 511. Kita tuliskan ya 511. Oke, 511. Kalau untuk perlengkapan 114. 114. Oke. Kemudian peralatan 121. Ini sudah 121. Lalu di bawah jumlah utang dagang, tuliskan nomor akunnya 211. Oke, jadi semua dengan demikian, ini akun pembelian, perlengkapan, peralatan, dan utang dagang telah dipindahkan ke buku besar dengan nomor akun yang tercantum di sini. Kita lanjutkan ke jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, jurnal khusus pengeluaran kas, akunnya adalah utang dagang, di debit 7.700.000. Nah, kita kembali ke utang dagang yang bersumber dari jurnal pembelian tadi, supaya nanti kita peroleh saldonya ya. Utang dagang, ini di debit 7.700.000. Oke, di sini dari jurnal pengeluaran kas, JKK, di sisi debit 7.700.000. Nah, di sini 21 juta di kredit, 21.100.000 di kredit, di debit 7.700.000. Berarti kita jumlahkan ya, kita kurangkan supaya memperoleh saldonya. Maka saldonya 21.100.000 dikurang 7.700.000 sama dengan 13.400.000. Oke, 13.400.000. Kemudian apalagi pembelian 1 juta di sisi debit, kita masukkan ke akun yang tadi ya, pembelian. Oke, di sini pembelian, tapi sumbernya dari jurnal pengeluaran kas. Nilainya 1 juta. Debit sama debit, sehingga harus kita jumlahkan. Jadi nilai pembelian sekarang 13.600.000. Oke, 13.600.000. Kemudian apalagi tadi di
Oke, di sini beban angkut pembelian 500.000 dari di KK1 isi debit 500.000, pindahkan ke kolom saldo debit 500.000. Oke, lanjut ke akun berikutnya, perlengkapan. Perlengkapan sudah ada tadi ya, perlengkapan 1.500.000. Oke, di sini perlengkapan, tapi sumbernya kalau tadi dari jurnal pembelian, sekarang dari jurnal pengeluaran kas. Nilainya 1.500.000. Nah, ini 4 juta ditambah 1.500.000 jadi 5.500.000. 5.500.000. Kemudian kas 10.546.000. Kas di sini ya. Nah, sebaiknya kas itu yang diisi adalah dari penerimaan dulu, penerimaan kas. Tapi nggak apa-apa kita tulis di sini, tapi yang di urutan kedua kita isi dulu. Di sini di sisi kredit, tapi tidak usah kita isi saldonya dulu ya. Kas untuk pengeluaran kasnya ini 10.546.000. 10.546.000 kita isi dulu. Karena semestinya kan yang penerimaan dulu, di debit dulu baru kredit. Tapi sesuai dengan sumbernya di sini jurnal pengeluaran kas, kasnya sudah ada. Tidak apa, kita pindahkan di sisi kredit di sini. Kemudian potongan pembelian 154.000. Potongan pembelian ini jika KK1 potongan pembelian di sisi kredit 154.000. 154 pindahkan ke kolom kredit 154.000. Nah, dengan demikian semua akun-akun yang terdapat di jurnal khusus pengeluaran kas telah kita pindahkan ke buku besar. Maka kita tulis di sini nomor-nomor akunnya ya. Untuk utang dagang 211 nomornya ya. Kemudian untuk pembelian 511 di sini, sedangkan akun yang terdapat di kolom serba-serbi tuliskan di kolom ref. Beban angkut pembelian 514. Kemudian perlengkapan 114. Oke. 114. Lalu kas, akun kas 111 ya, nomor akun kasnya 111 untuk kas. Kemudian potongan pembelian 513. Oke. 513. Oke, dengan demikian jurnal khusus pengeluaran kas sudah kita pindahkan ke buku besar. Lanjut jurnal khusus penjualan. Oke. Dalam jurnal khusus penjualan terdapat dua akun, yaitu piutang dagang dan penjualan. Tanggalnya tanggal 31, sumbernya atau di ref ini jurnal penjualan atau JP ya, JP1. Piutang dagangnya 15 juta di sisi debit. Pindahkan ke kolom saldo debit 15 juta. 15 juta. Oke, kemudian penjualan
Tanggalnya tanggal 31. Kolom refnya jurnal penjualan. Di sisi kredit 15 juta. Pindahkan ke kolom saldo kredit 15 juta. Oke. Penjualan sudah selesai. Kita lanjutkan ke jurnal penerimaan kas. Oke. Dalam jurnal penerimaan kas, nah di sini kasnya di sisi debit ya, 54.625.000. 54.625. Kita pindahkan ke buku besar kas. Sudah ada tadi ya, kas di pengeluaran kas. Oke. Di sini maka kita masukkan di, kalau yang tadi dari JKK ini ya, lupa terisi. Nah, sekarang datanya dari JKM. JKM di sisi debit 10 juta, 54.625 tadi ya, 54.625.000. Pindahkan dulu ke kolom saldo debit di sini. Lalu debitnya 54.625.000 dikurangi 10.546.000, maka saldo kasnya sama dengan 44.079.000. 44.079.000. Oke. Kemudian akun apa lagi? Potongan penjualan 125.000. Oke. Potongan penjualan 125.000. Tanggal 31 ini dari jurnal penerimaan kas JKM. Potongan penjualannya 125.000 di sisi debit. 125.000. Pindahkan ke kolom saldo 125.000. Kemudian piutang dagang 9.250.000. Piutang dagang tadi sudah ada 9.250.000 ya. IP ini JKM. DP1 KM di sisi kredit tadi ya, karena di penerimaan kas mengurangi piutang dagang 9.250.000. Nah, 15 juta dikurang 9.250.000, maka saldo piutang dagang sekarang adalah 5.750.000. 5.750.000. Penjualan 4 juta. Masuk ke kolom penjualan. Ini ya, dari JKM. Oke. Penjualannya 4 juta tadi. Juta, jumlahnya sekarang di sini 15 juta ditambah 4 juta, jadinya 19 juta. Oke. Lanjut. Modal Andika 40 juta. Oke, modal Andika tanggalnya tanggal 31.
dari JKM, modalnya di sisi kredit 40 juta. 10 juta pindahkan ke sisi kredit 40 juta. Kemudian pendapatan bunga 1.500.000. Pendapatan bunga. Oke, 1.500.000. Pendapatan bunga di sisi kredit 1.500.000. Pindahkan ke kolom saldo kredit 1.500.000. Dengan demikian, semua akun-akun yang terdapat di jurnal khusus penerimaan kas sudah kita pindahkan. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan nomor akunnya. Nomor akun untuk kas itu adalah 111. Ya. Kemudian potongan penjualan 3 ya, 413. Kemudian piutang dagang 112 dan penjualan 411. Oke. Lalu modal ini di kolom ref kita tuliskan nomornya 311. Modal 311 untuk pendapatan bunga 421. Oke, dengan demikian sudah semua yang kita tuliskan nomor akunnya. Lanjut ke jurnal umum. Oke, dalam jurnal umum di sini ada 2 transaksi. Utang dagang di debit 300.000. Berarti kita kembali ke utang dagang yang sudah kita susun pada saat jurnal pembelian tadi ya. Oke, dari jurnal umum tadi utang dagangnya tadi JU 1. Oke, di debit utangnya tadi 300.000 ya. 300.000. Oke. Nah, 13.400.000 dikurangi 300.000. Jadinya di sini saldo utangnya sama dengan 13.100.000 ya. Nah, 13.100.000 untuk utang. Kemudian retur pembelian di sisi kredit. Ini retur pembelian. Retur pembelian di sisi kredit 300.000. Kredit pindahkan ke kolom saldo kredit 300.000. Oke. Lalu retur penjualan di debit 250.000 di sini ya, retur penjualan di debit. $250.000 pindahkan ke kolom saldo debit 250.000. Lalu piutang dagang di kredit 250.000. Oke, piutang dagang di kredit ya, piutang dagangnya di kredit 250.000. Nah, sini tadinya saldo piutang 5.750 dikurang 250, jadinya saldo piutang sekarang adalah 5.500.000. Dengan demikian, semua akun yang terdapat di jurnal umum telah kita pindahkan ke buku besar, maka kita tulis di kolom ref nomor-nomor akun. Untuk utang dagang 211,
Untuk retur pembelian 512. Kemudian untuk retur penjualan 412. Untuk piutang dagang 112. Oke. Demikian. Selesai sudah. Oke, dengan demikian semua buku besar kita susun sesuai dengan nomor-nomor akun masing-masing akan menjadi seperti ini ya. Kasnya dengan saldo ini, piutang dagang, perlengkapan, peralatan. Lanjut, utang dagangnya, saldonya 13.100.000, modal Andika 40 juta, penjualan 19 juta, retur penjualan dan pengurangan harga 250.000. Kemudian potongan penjualan 125.000, pendapatan bunga 1.500.000, pembelian 13.600.000, retur pembelian dan potongan atau pengurangan harga 300.000, dan potongan pembelian 154.000, beban akun pembelian 500.000. Jadi semua akunnya itu ada 14 akun. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.